Dahulu kala, di tanah subur pesisir utara Jawa, hiduplah seorang bangsawan muda bernama Raden Mas Said atau dikenal dengan Sunan Kalijaga. Ia lahir di bawah sinar bulan yang lembut saat angin laut berhembus membawa wangi garam dan doa-doa para nelayan. Ia adalah putra Tumenggung Wilwatikta, Bupati Tuban yang bijaksana, dan Dewi Nawang Ningrum yang lembut hatinya. Sejak kecil, Raden Mas Said tumbuh di lingkungan istana yang penuh kemewahan. Ia dikenal cerdas, lincah, dan penuh rasa ingin tahu. Ia suka berkelana ke pelosok desa, bercengkrama dengan rakyat, dan belajar dari siapapun yang ditemuinya. Namun, di balik gemerlapnya dunia bangsawan, hatinya gelisah melihat rakyat kecil yang hidup susah karena ketidakadilan. Raden Mas Said sering turun ke desa, menyamar sebagai rakyat biasa. Ia melihat penderitaan para petani, nelayan, dan pedagang kecil. Dari situlah tumbuh tekad dalam hatinya. Suatu hari, ia ingin membawa perubahan bagi rakyatnya. Namun, di jalan menuju kebijaksanaan tak selalu mudah. Karena membela kaum lemah dan menentang ketidakadilan, Raden Mas Said sempat dicap pemberontak dan diusir dari kadipaten. Ia hidup mengembara di hutan dan pinggiran desa. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan seorang ulama bijak, Sunan Bonang. Pertemuan itu terjadi di tepi sungai yang tenang. Saat itu, Raden Mas Said duduk termenung, menatap aliran air yang berkilau di terpa cahaya sore. Dari kejauhan, datanglah Sunan Bonang dengan langkah perlahan sambil membawa seruling bambu yang menebarkan suasana damai. Kehadiran sang wali membuat suasana di sekitar sungai terasa lebih teduh dan menenangkan. Dalam pertemuan itu, Sunan Bonang mengajarkan makna kesabaran dan kebijaksanaan hidup. Ia menjelaskan bahwa air yang mengalir tidak pernah melawan batu, namun perlahan mampu mengikisnya. Begitu pula dengan hati manusia. Kekuatan sejati tidak terletak pada amarah atau kekerasan, melainkan pada ketenangan dan keikhlasan. Kata-kata dan keteladanan Sunan Bonang itu begitu membekas di hati Raden Mas Said. Dalam salah satu ujian spiritualnya, Sunan Bonang memberinya sebuah tongkat dan memintanya menunggu di tepi sungai, di tempat air mengalir, hingga sang guru kembali. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Namun Raden Mas Said tetap setia menunggu sambil berzikir dan merenung. Kesetiaannya itulah yang kemudian membuatnya diberi gelar Sunan Kalijaga, yang berarti penjaga sungai, penjaga aliran kehidupan dan iman. Sejak saat itu, Sunan Kalijaga dikenal di seluruh tanah Jawa sebagai wali yang berdakwah dengan cara yang lembut. Wayang dan gamelan dijadikannya media dakwah yang memikat hati rakyat. Melalui kisah wayang, ia menyampaikan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan cinta kasih. Sementara melalui gamelan, ia mengajarkan harmoni, keseimbangan, dan kedamaian dalam hidup. Setiap malam, masyarakat berkumpul menyaksikan pertunjukan yang ia bawakan. Anak-anak duduk di pangkuan orang tua mereka. Para petani tersenyum di bawah cahaya obor, dan dari balik kelir wayang, suara lembut Sunan Kalijaga mengalun membawa pesan kebaikan. Dakwahnya tidak menakut-nakuti, melainkan menenangkan hati, membuat Islam diterima dengan sukacita di tanah Jawa. Sunan Kalijaga juga menjadi penasehat Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Dalam setiap keputusan penting, beliau selalu mengingatkan para pemimpin agar berbuat adil dan rendah hati. Kemegahan kerajaan takkan bertahan tanpa hati yang tulus. Begitu katanya.
Dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Kalijaga menapaki jalan yang tak biasa. Ia tidak berdiri di mimbar tinggi dengan suara yang menggema, melainkan memilih panggung sederhana di bawah cahaya obor. Wayang dan gamelan menjadi sahabat setianya dalam berdakwah. Setiap kali tangannya bergerak, boneka-boneka wayang itu seolah hidup. Mereka tersenyum, menangis, bahkan marah, seakan memiliki jiwa yang menuturkan kisah kebaikan. Di sela-sela bayang-bayang kelir, denting gamelan pun mengalun lembut. Suaranya tidak sekedar musik, melainkan bisikan kebijaksanaan yang menenangkan hati siapapun yang mendengarkannya. Bagi Sunan Kalijaga, seni adalah jembatan antara langit dan bumi, antara pesan ilahi dan hati manusia. Dalam kisah lain, Sunan Kalijaga kerap menggunakan humor dan simbol-simbol sederhana untuk menyampaikan pesan moral. Ia menyampaikan tokoh raksasa yang dikalahkan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Tokoh jahat sering digambarkan lucu atau konyol agar para penonton menertawakan kesombongan mereka. Melalui cara ini, anak-anak belajar arti keberanian, orang dewasa memahami kesabaran, dan seluruh desa mengenal makna keadilan tanpa merasa digurui. Beberapa cerita rakyat bahkan menyebutkan bahwa wayang Sunan Kalijaga dapat muncul dalam mimpi penduduk desa untuk memberi nasihat atau peringatan. Ada yang bermimpi melihat wayang menangis, lalu tersadar dari kesalahannya. Konon, suara gamelan yang lembut kadang terdengar dari kejauhan di malam hari, seakan menjadi pengingat agar manusia tetap berbuat baik dan berhati-hati. Selain dikenal lewat pertunjukan wayang dan gamelan, Sunan Kalijaga juga diyakini memiliki kemampuan menyembuhkan. Banyak orang datang kepadanya untuk mencari pertolongan. Salah satu legenda menceritakan seorang anak lumpuh yang kembali bisa berjalan setelah Sunan membasuh kakinya dengan air suci. Mukjizat ini diyakini bukan semata kekuatan, melainkan wujud kasih sayang dan kepedulian beliau terhadap rakyat yang menderita. Dalam kisah lain, Sunan Kalijaga juga disebut dapat menenangkan alam. Saat badai mengancam atau hujan deras turun tak berhenti, ia dikisahkan menengadahkan tangan dan cuaca pun kembali terang. Ketika kemarau panjang melanda, ia memohon hujan untuk menyelamatkan ladang dan sawah rakyat. Cerita ini bukan sekedar dongeng, tetapi menggambarkan pesan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan dan tidak serakah terhadap bumi. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan kebiasaannya menyamar menjadi rakyat biasa, kadang sebagai pedagang, pengemis, atau pengembara. Dengan cara itu, ia bisa mendekati masyarakat tanpa jarak, menyampaikan ajaran agama dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Selain kebijaksanaan sosial, banyak legenda yang menggambarkan Sunan Kalijaga memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Ia dikisahkan mampu mendengar suara makhluk halus, menenangkan arwah yang gelisah, dan mengusir gangguan dari tempat angker. Namun kemampuan ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengajarkan ketenangan, keberanian, dan keyakinan kepada masyarakat agar tidak mudah panik menghadapi hal-hal yang tidak terlihat. Ia bukan hanya wali, tetapi juga simbol keharmonisan antara agama, budaya, dan kemanusiaan. Legenda-legenda tentangnya terus hidup, bukan karena keajaibannya yang luar biasa, melainkan karena nilai-nilai kebajikan yang terus diwariskan dari hati ke hati. Menjelang akhir hayatnya, Sunan Kalijaga dikisahkan mengumpulkan para murid dan masyarakat di sekitarnya. Dengan suara lembut namun penuh makna, ia menyampaikan pesan terakhir agar manusia hidup dengan kesabaran, menebarkan kebaikan, dan menjaga kebijaksanaan dalam setiap langkah.
Ia menekankan bahwa segala amal yang dilakukan dengan hati tulus akan membawa kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat. Tak lama kemudian, dalam suasana yang tenang dan penuh kedamaian, Sunan Kalijaga wafat sekitar awal abad ke-16. Konon, ia berpulang di pendopo, di tengah desa yang pernah ia dakwahi, dikelilingi oleh murid dan masyarakat yang mencintai ajarannya. Setelah wafat, jasadnya dimakamkan secara sederhana di Kadilangu, dekat Demak, Jawa Tengah. Makam itu kini dikenal sebagai makam Sunan Kalijaga. Bagi banyak orang, makam tersebut bukan hanya tempat peristirahatan terakhir seorang wali, tetapi juga simbol dari kesederhanaan dan ketulusan hidup yang beliau ajarkan. Di sana, para peziarah berdoa dan merenung, mencari ketenangan batin, serta mengingat pesan-pesan kebaikan yang diwariskan Sunan Kalijaga semasa hidupnya. Warisan Sunan Kalijaga bukan berupa istana atau harta, melainkan nilai-nilai yang tak lekang oleh waktu, tentang keikhlasan, kebijaksanaan, dan kasih terhadap sesama. Ia menanamkan bahwa kekuatan sejati manusia terletak pada ketenangan hati dan ketulusan niat. Hingga kini, ajarannya tetap hidup dalam budaya dan kehidupan masyarakat Jawa, mengalir dalam tradisi, cerita, dan musik gamelan yang lembut. Akhir kehidupan Sunan Kalijaga menjadi pengingat bagi generasi setelahnya bahwa kebijaksanaan dan kebaikan adalah warisan paling abadi, dan bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari kemegahan dunia, melainkan dari hati yang selalu bersinar dalam kebaikan. Setelah wafat dan dimakamkan di Kadilangu, Demak, pengaruh Sunan Kalijaga tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam ingatan, dalam lantunan doa di pesantren, dalam denting gamelan di malam sunyi, dan dalam tutur para murid yang meneruskan ajarannya dari desa ke desa. Hingga kini, nama Sunan Kalijaga terpatri di berbagai tempat, dari jalan dan sekolah, hingga masjid dan padepokan yang memaknai namanya sebagai sumber inspirasi. Ziarah ke makamnya di Kadilangu menjadi wujud penghormatan dan kerinduan akan sosok yang menebarkan kebijaksanaan tanpa pamrih. Warisan Sunan Kalijaga terus hidup, mengalir dalam darah kebudayaan Jawa, menjadi cahaya yang menuntun generasi demi generasi untuk memahami bahwa kebaikan sejati adalah kesederhanaan hati dan keikhlasan dalam berbuat.